Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 28 Juli 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 32 mengisahkan bagaimana bangsa Israel meninggalkan Yahweh dengan membuat patung lembu emas sebagai ganti Yahweh ketika Musa naik ke Gunung Sinai. Kemudian Allah berkat doa Musa mengampuni dosa orang Israel dan terus akan membawa umatnya menuju tanah terjanji. Pada bacaan Injil dari Injil Matius, Yesus berbicara mengenai kerajaan Allah seumpama biji sesawi, biji yang paling kecil, namun bila ditanam dan bertumbuh akan menjadi pohon yang besar dan burung-burung dapat bersarang di atasnya. Dan jangan lagi, kerajaan Allah seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dua bacaan ini dapat kita satukan untuk kita ambil titik permenungannya. Kita tahu bangsa Israel berulang-ulang kali sudah mengalami kasih karunia Allah sejak keluar dari perbudakan Mesir. Mereka dibebaskan dari kerja paksa. Mereka diselamatkan ketika dikejar oleh bangsa Mesir melalui laut yang dikeringkan, dan pasukan Firaun dan tentaranya dimusnahkan. Ketika mereka kehabisan makanan, diberikan mana dan burung-burung serta air yang membuat mereka tetap bisa bertahan hidup. Dan banyak lagi peristiwa yang merupakan pengalaman kasih Yahweh kepada bangsa Israel. Namun Israel tidak menangkapnya, bahkan membalasnya dengan menyingkirkan Yahweh dan menggantinya dengan patung lembu emas, berhala. Orang-orang Israel mengganti Yahweh dengan Allah yang lain berupa patung lembu emas, berarti menyingkirkan Yahweh dari diri mereka. Bagaimana dengan kita?
kita juga sudah berulang kali mengalami kasih karunia Allah, cinta Allah. Namun tak jarang pula seperti bangsa terpilih, kita mengganti Yahweh, mengganti Allah dengan Allah-Allah yang lain. Bukan dengan patung lembu emas, tetapi dengan menyingkirkan Allah dan membuat Allah-Allah lain, menomorsatukan Allah-Allah lain dalam hidup kita, seperti kekayaan, kepandaian, jabatan, dan sebagainya. Andalan kita bukan lagi Allah, tetapi kekuatan pribadi. Itu sudah termasuk menyembah berhala, meninggalkan Allah, dan menomorsatukan yang lain, yang membuat kita tidak lagi terarah kepada Allah, tetapi kepada hal-hal duniawi. Itulah berhala-berhala yang juga kita buat. Kalau bangsa Israel menjadikan patung lembu emas sebagai berhalanya, kita boleh bertanya, selama ini apa yang saya andalkan? Apakah kepandaianku, kekayaanku, kekuasaanku, sehingga saya menomorduakan Allah? Kita lihat, kita sadari berhala-berhala itu, dan kita singkirkan. Kita kembali menempatkan Allah dalam hidup kita. Mengapa kita seringkali membuat berhala? Karena seringkali kerajaan Allah yang kita nanti-nantikan itu kelihatannya kecil, sepele. Namun kita diingatkan, kalau berkembang akan mengayomi semua orang. Maka kita harus tetap mengandalkan kerajaan Allah itu, sehingga kita tetap terarah dan mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Kita sadari biji sawi yang bagaikan kerajaan Allah ini akan bertumbuh, berkembang, mengatasi dunia, sehingga kita tidak akan lagi meninggalkan Allah dan membuat Allah-Allah yang lain. Segala kepandaian, kedudukan, dan kekayaan kita pakai untuk menghadirkan kerajaan Allah yang nyata di tengah-tengah dunia ini, sehingga nantinya semua orang merasakan Allah merajai kita. Sekali lagi kita bertanya, apakah aku setia kepada kerajaan Allah dan tetap menempatkan Allah dalam hidup kita, dan tidak mengangkat Allah-Allah yang lain, berhala-berhala lain dalam hidupku, baik dalam bentuk kekayaan, kepandaian, kekuatan, mungkin juga kedudukan. Tetap saya mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Semoga dengan demikian kita terbebas dari hukuman Allah. Kita tetap mengikuti, mengandalkan Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabda-Mu mengingatkan kepada kami agar kami meninggalkan Allah-Allah yang lain dan menempatkan kembali Engkau dalam hidup kami, agar menjadi pegangan hidup kami di dalam kami bertindak. Kuatkan iman kami yang kadang lemah oleh bujukan-bujukan dunia, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Semoga dengan bantuan dan berkat-Mu, iman kami tetap berkobar-kobar, sehingga kami mampu menyingkirkan Allah-Allah yang lain. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang kesulitan ekonomi, usahanya Engkau bantu agar akhirnya boleh mendapatkan ekonomi yang cukup. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya ajak terus untuk memiliki pola hidup yang sehat dengan terus melaksanakan protokol kesehatan. Apabila kita sehat, orang lain sehat, keluarga sehat, sehingga kita hidup dalam alam yang sehat. Semoga umat-Mu yang sakit betul-betul Engkau sembuhkan, agar kami boleh mengalami sukacita. Terima kasih kepada semua saja yang telah ambil bagian dalam gereja dengan caranya masing-masing, entah lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, dan pemberian dana yang betul-betul membantu gereja dalam melayani umat. Terima kasih kepada para ketua lingkungan, ketua wilayah, ketua paguyuban, prodiakon, kabit-kabit, timpel-timpel yang terus mendorong umat untuk menggereja, sehingga umat semakin Katolik dan semakin apostolik. Kita bersyukur ada banyak katekis yang terlibat di dalam proses katekisasi, mengajar katekumen, membantu anak-anak dalam memperdalam iman. Para OMK saya ingatkan bahwa tanggal 2 hari Sabtu pukul 19 ada Ekaristi kaum muda. Dan dilanjutkan dengan acara ramah tamah di Mandala Graha. Saya undang OMK untuk hadir. Orang tua saya minta untuk mendorong anak-anaknya ikut terlibat agar mereka bisa berkomunikasi, berproses satu dengan yang lain, dan akhirnya siap untuk menerima estafet kepemimpinan dalam gereja kita. Silakan mendaftar dan dinantikan kedatangannya Sabtu jam 7 malam. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.